Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ni'matillah, wa syukrillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Anak-anak kelas 12, semuanya yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada rekaman ini Bapak ingin menjelaskan lanjutan dari hukum wadai, di mana sebelumnya sudah dijelaskan tentang sebab, kemudian syarat, kemudian mani', kemudian azimah dan rukhsah, dan sekarang lanjutannya adalah tentang sah dan batal, yang merupakan lanjutan dari hukum-hukum atau macam-macam hukum wadai yang kelima ya, yaitu sah dan batal. Dan mari sebelumnya kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu sah dan batal sekalian? Sah dan batal adalah sesuatu yang dituntut oleh Allah kepada mukallaf berupa perbuatan dan apa yang ditetapkannya untuk mereka berupa syarat dan sebab. Jika mukallaf melaksanakannya, terkadang menghukuminya sah dan terkadang tidak sah atau batal ya, karena sebab dan syarat tersebut. Jika yang dilakukan adalah perbuatan wajib, misalnya sholat, puasa, haji, kemudian disempurnakan syarat dan rukunnya, maka efek yang diperoleh adalah terbebas kewajibannya atau sudah sah, ya, tidak mendapatkan hukuman di dunia dan berhak mendapatkan pahala di akhirat. Artinya ketika ibadah-ibadah yang dikerjakan sudah terpenuhi syarat dan rukunnya, ya, sempurna, maka itu berarti adalah sah ibadahnya dan gugur kewajiban yang telah dilaksanakan karena sudah sah dikerjakannya ya. Oke. Nah, jika yang dilakukan itu sebab syar'i ya, contohnya adalah pernikahan ya atau perkawinan dan sudah memenuhi syarat dan rukunnya, maka efek yang diperoleh adalah halalnya bergaul suami istri ya. Jadi ini tentang sebab syar'i ya. Jadi kalian kalau sudah nikah dengan syarat dan rukun yang sempurna, semuanya ada, maka kemudian setelah ijab kabul maka menjadi sah ya. Sah bergaul antara kalian, antara suami dan istri setelah nikah. Oke. Jika yang dilakukan itu adalah syarat wudu bagi orang yang sholat ya, serta disempurnakan syarat dan rukunnya wudu, maka efek yang diperoleh adalah terwujudnya sholat yang sah. Ya, jadi artinya di sini poinnya adalah sah itu adalah ibadah bisa dikatakan sah ketika syarat rukunnya terpenuhi dengan sempurna. Kalau kemudian syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, maka menjadi ibadah yang tidak sah atau batal gitu ya. Kan kalian sering mendengar ya, ada syarat wajib, ada syarat sah, ada rukun gitu kan. Ya, ini namanya adalah ketika ibadah sudah memenuhi syarat wajibnya, syarat sahnya, rukun-rukunnya dipenuhi, maka menjadi ibadah yang sah ya. Untuk ibadah ya. Kalau untuk yang masalah hukum sebab syar'i, misalnya pernikahan, ketika sudah sah dan syarat wajibnya, syarat sahnya terpenuhi, rukun terpenuhi, maka menjadi halal bergaulnya suami dan istri setelah akad nikah. Oke, lanjut. Nah, sekarang pembahasan tentang mahkum fih ya. Jadi kan sebelumnya ada al-hakim, ada mahkum, sekarang mahkum fih. Apa mahkum fih? Mahkum fih menurut Abdul Karim Zaidan adalah perbuatan ya. Perbuatan orang mukallaf yang berkaitan dengan hukum syara. Muhammad Zarah berpendapat bahwa esensi mahkum fi adalah berkenaan dengan objek hukum yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, baik kaitannya dengan tuntutan untuk berbuat atau perintah, kemudian atau untuk meninggalkan larangan atau memilih ya. Jadi bentuk perbuatannya itu namanya adalah mahkum fi.
Misalnya apa? Misalnya sholat, ya. Melakukan sholat itu adalah sebagai mahkum fi. Ketika sholat dikerjakan dengan memenuhi syarat rukunnya, maka menjadi perbuatan ibadah yang sah, gitu ya. Ini perintah. Larangan misalnya, berzina itu perbuatan yang terlarang atau haram, ya. Nah, kalau dikerjakan maka menjadi perbuatan yang haram. Antara haramnya perbuatan dengan perbuatannya itulah yang dinamakan mahkum fih, ya. Ini adalah contoh dari mahkum fih. Sekarang adalah ditegaskan lagi nih ya, secara tegas Zahra menyebutkan mahkum fih itu berkaitan dengan realisasi atau implementasi dari hukum taklifi. Mahkum fih atau perbuatan hukum itu akan dapat dilihat realisasinya dalam 5 kategori tentang hukum syara, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Jadi anak sekalian, poinnya antara mahkum fi dengan mahkum saja ya, mahkum dan mahkum fi ini saling berkaitan. Kalau mahkum fi ini adalah implementasi dari perbuatan itu, sedangkan kalau mahkum adalah hukumnya, ya. Hukum wajibnya, hukum sunnahnya adalah mahkumnya. Sedangkan perbuatan yang dilaksanakan adalah mahkum fi. Gitu ya. Oke, lanjut. Sekarang mahkum alaih. Apa mahkum alaih? Mahkum alaih adalah orang mukallaf atau mukallaf ya. Mahkum adalah orang atau mukallaf yang dibebani hukum syara atau disebut subjek hukum ya. Pelaksanaan pembebanan hukum syara kepada mukallaf itu paling enggak ada 2 syarat. Ya, diperlukan 2 syarat. Yang pertama, mukallaf harus memiliki kesanggupan untuk memahami khitab atau surat Allah Subhanahu wa taala yang dibebankan atas dirinya. Sanggup memahami sendiri atau dengan pertolongan lain tentang khitab Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an atau As-Sunnah atau hadis ya. Jadi mukallaf yang memiliki kesanggupan untuk memahami. Bagaimana kalau mukallaf misalnya dia adalah nggak normal, gila, atau kurang akal, atau idiot. Nah, maka di sini tidak masuk dalam pembeban hukum orang-orang yang gila, ya, atau mungkin apa namanya, idiot gitu ya. Maka di sini tidak masuk dalam pembebanan hukum syara ya. Oke. Kesanggupan ini menjadi ukuran dari kitab Allah itu adalah apa? Berbentuk akal ya, nih, akal yang sempurna. Orang gila dan anak-anak yang belum dewasa tidak dapat dibebani hukum taklifi. Kenapa? Karena keduanya belum sanggup memahami khitab Allah. Ini juga berlaku bagi orang yang lupa dalam keadaan tidur dan sedang mabuk ya. Tapi begitu mabuknya selesai, tidurnya sudah bangun, sudah sadar, kemudian yang lupa, kemudian ingat lagi, maka baru kemudian terkena beban hukum syara. Oke. Makanya ketika kalian tidur, contohnya ya, kalian tidur, kemudian sampai lupa sholat atau tidak sholat duhur karena ketiduran gitu, atau asar gitu ya, maka yang berdosa adalah yang tidak mau membangunkan. Ya, karena orang yang tidur adalah tidak kena hukum sampai dia bangun. Ya. Setelah bangun harus segera melaksanakan ibadah, misalnya ibadah sholat gitu ya. Oke, lanjut. Yang kedua adalah mukallaf itu mampu untuk menerima pembebanan hukum taklifi yang dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama adalah ahliyatul wujub. Apa itu ahliyatul wujub? Ahliyatul wujub adalah kemampuan menerima hak dan kewajiban. Ini dilihat dari segi kepatasan. Seorang diberi hak atau kewajiban ya. Di mana di sini ketika manusia baik laki-laki maupun perempuan ya, baik perempuan kemudian anak-anak dewasa yang sempurna akalnya dan tidak sempurna akalnya, orang yang sehat dan sakit kesemuanya memiliki kepatasan diberi hak dan kewajiban ya. Dan ini namanya kepatasan dari rasa kemanusiaan gitu ya. Ini yang pertama.
Yang kedua adalah ahliyatul ada, apa itu? Kecakapan bertindak. Kecakapan bertindak ini harus dilihat dari segi kepantasan seorang untuk dinilai sah segala ucapan dan perbuatannya. Ya. Contoh, bila ia transaksi atau membuat perjanjian, maka tindakannya itu sah dan dapat menimbulkan akibat hukum perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Ya. Jika perbuatannya berkaitan dengan pelaksanaan ibadah seperti sholat, zakat, puasa, dan sebagainya, maka tindakan-tindakan itu sah dan dinilai telah menunaikan kewajibannya yang dapat mengurungkan tanggungannya. Nah, ini di sini kan tadi ya, ini tentunya dibebankan kepada orang-orang yang mukallaf, yang akalnya sempurna, bukan yang orang gila atau masih anak-anak. Nah, anak sekalian, ini penjelasan lebih lanjut ini tentang apa nih? Tentang ahliyatul wujub ya. Jadi kemampuan menerima hak dan kewajiban. Kemampuan menerima hak dan kewajiban, baik laki-laki maupun yang perempuan, ya. Oke. Nah, ahliyatul wujub ini terbagi dua nih. Yang pertama adalah ahliyatul wujub kurang sempurna, yaitu kemampuan seorang dalam menerima hak dan kewajiban itu tidak utuh. Ia hanya pantas menerima hak saja. Untuk memikul tanggung jawabnya belum pantas dan belum tepat. Misalnya apa? Janin yang ada dalam kandungan ibunya. Dia punya hak gitu ya, menerima asupan makanan dari ibu yang mengandungnya. Tapi dia belum bisa dibebani kewajiban. Ini namanya ahliyatul wujub yang kurang sempurna. Yang kedua adalah ahliyatul wujub yang sempurna, apa itu? Keadaan seseorang yang sudah pantas, bukan saja menerima haknya ya, tapi juga sekaligus harus berkewajiban atau sudah mampu melaksanakan kewajiban yang harus dilakukan. Ya. Jadi ahli ujung sempurna ini adalah orang-orang yang atau manusia yang sudah dewasa, yang sudah baligh, yang akalnya sempurna, tidak gila gitu ya. Ini namanya ahli wujub yang sempurna. Oke, lanjut. Kemudian berikutnya adalah ahliyatul ada. Apa ahliyatul ada? Yaitu keadaan manusia dihubungkan dengan kecakapan bertindak. Ya, kecakapan bertindak. Yang pertama adalah ahliyatul ada. Yang pertama tidak memiliki ahliyatul ada sama sekali. Ya. Contohnya apa? Contohnya anak kecil, ya, orang gila, orang yang kurang akal, gitu ya. Ini adalah ahliyatul ada yang tidak memiliki ahliyatul ada sama sekali. Yang kedua adalah apa yang kedua? Ahliyatul ada kurang sempurna ya. Contohnya apa? Anak-anak yang mumayyiz, yang menginjak balik tapi belum balik ya. Anak-anak yang masih mumayyiz, artinya menjelang ya, menjelang balik namanya mumayyiz. Yang ketiga adalah ahliyatul ada yang sempurna, itu siapa? Berkenaan orang-orang yang sudah mukallaf, yang sudah dewasa dan berakal sehat ya. Ini namanya ahliyatul ada yang sempurna seperti kita. Seperti kalian yang sudah kelas 3 SMA, sudah kelas 12. Itu adalah ahliyatul ada yang sempurna ya. Kalau yang mumayyiz mungkin masih anak-anak usia SD nih ya, masih mumayyiz. Belum menginjak misalnya belum mimpi basah gitu ya. Itu namanya adalah mumayyiz. Oke. Nah, hal-hal yang menghalangi kecakapan bertindak sebagai ahliyatul ada nanti kita akan lanjutkan pada rekaman berikutnya. Demikian untuk rekaman ini yang disampaikan. Kita nanti lanjut tentang hal-hal yang menghalangi kecakapan bertindak pada rekaman berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.